Baik para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, kita masih di tema kita pada hari ini di Lentera Minggu Katolik, yaitu pembinaan iman dalam MA. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sutri Tion Dwi tentang apa itu MA. Nah, sekarang kita akan menggali bagaimana pembinaan iman oleh MA, terutama MA Distrik 11 Pontianak. Silakan mungkin bisa diceritakan bagaimana proses-proses yang harus dilakukan oleh Pak Sutri. Tadi kita sudah mendengar sedikit bahwa harus weekend dulu ya, kurang lebih 3 hari 2 malam. Dan weekendnya juga suasananya pasti akan sangat berbeda, karena weekend ini bukan atau tidak boleh hanya diikuti oleh baik si suami atau istri sendiri-sendiri, tetapi harus sepasang. Kalau tidak sepasang, bukan weekend MA namanya, ya kan? Itu weekend yang ya berbeda. Silakan mungkin diceritakan dulu oleh Pak Sutri Tion Dwi. Ya, oke baik. Betul Pak Yakobus bahwa untuk pas sutri itu memang wajib diikuti oleh pasangan suami istri. Kalau misalnya hanya suami yang bisa sedangkan Ya, istrinya belum bisa, yaitu ditunda dulu karena memang tidak akan mendapatkan apa-apa ketika kita ikut gitu ya, rugi itu. Nah, karena memang di weekend ini yaitu bagaimana kita untuk ya berdialog, sharing pengalaman gitu ya. Sebenarnya weekend ini lebih ke bagaimana sering-sering pengalaman gitu baik. antara para pasutri yang memberikan materi gitu dan di weekend itu mungkin perlu kami gambarkan bahwa itu akan dimulai dari hari Jumat sore sampai dengan hari Minggu, Jumat malam sampai hari Minggu. Memang Ya, sebenarnya pola weekend itu bisa beberapa pola sebenarnya saat ini. ya. Ada yang menggunakan pola ya itu tadi tatap muka. Ada juga yang menggunakan Zoom ya, pada atau saat pandemi waktu itu kan memang tidak mau ya kita harus ikut menggunakan ya media. kondisi saat itu menggunakan secara online gitu ya dengan apa namanya trile istilah Oh, trile gitu. relay. Nah Ya, ya trile. Kemudian sebenarnya tidak harus hari Jumat sebenarnya kita bisa menggunakan hari lain tetapi harus uh, ya waktunya itu dari 12 presentasi itu harus diselesaikan dengan baik, ya. tetapi dengan durasi waktu itu sekitar kurang lebih 44 jam gitu. Nah, 44 sehingga jam. Baik. eh, di situ ya cukup panjang dan di masing-masing materi itu sangat berhubungan satu sama lain gitu. Nah, sehingga pada saat memberikan weekend itu biasanya itu dilakukan pemateri itu ada 3 pasang pasutri gitu Ya. ya. Nah itu dikatakan sit 1, sit 2, sit 3. Jadi yang pasutri ada satu pasutri itu memberikan sit 1 itu biasanya ya presentasi presentasi itu sudah dibagi gitu kan. Presentasi dari 12 presentasi ini kan dibagi, tetapi ada kalau sit 1 itu sudah ada presentasinya. Ya. Kemudian sit 2 untuk pasutri, kemudian sit 3, jadi 3 pasutri dan didampingi oleh satu imam gitu. Wajib Kalau ya. misalnya imam ya di tim itu. Nah kalau imamnya tidak hadir itu weekend itu tidak akan dilaksanakan juga gitu. Baik. Nah, sehingga memang uh, di situ uniknya ME gitu. Ya. Nah memang ya mungkin sekedar gambaran gitu ya bahwa di pelaksanaan weekend itu memang kita uh, diajarkan memang lebih ke relasi antara pasangan suami istri itu lagi bagaimana kita mengenal pasangan kita lebih jauh gitu melalui materi-materi yang disampaikan oleh itu tersendiri gitu. Ya, ya seperti yang disampaikan oleh pasangan saya tadi itu dengan weekend itu ya tujuannya untuk
mengakrabkan relasi suami istri. Ya, Jadi semakin lebih akrab, lebih mesra, dan akrab dan bertanggung jawab tujuan utamanya itu. Jadi ya, melalui dialog, kemudian tidak hanya sampai di weekend saja, seperti yang di awal tadi saya sampaikan ya, kita juga harus menanamkan nilai-nilai ME itu tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap menjalankan dialog, kemudian tetap berjalan bersama komunitas. ya, Ya, wajib ya. Ya. Jadi perlu mungkin sebagai gambaran gitu Ya, ya silakan. di ME itu bagaimana materi-materi seperti bawas diri gitu ya. Bagaimana kita itu ya di situ kita digali sifat pasutri pasangan kita itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya, Menarik ya. Misalnya, ya seperti itu. Misalnya salah satu materi itu pasangan saya, misalnya istri saya Dwi ini pasangan sifatnya seperti apa. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui sifatnya, ya tentu oh rupanya memang dia seperti ini. Kita sudah sadar sebenarnya, gitu kan. Tapi kalau kita tidak pernah mengetahui seperti itu, kok dia seperti itu, saya mau mengubah dia, tetapi di ME ini kita tidak diajarkan untuk bisa mengubah pasangan kita, tetapi kita yang mengubah diri kita sendiri, gitu. Nah, selain itu kita juga diajarkan bagaimana kita mendengarkan gitu ya. Kita kan biasanya di pasutri itu kan maunya kita yang yang mau didengarkan gitu, tetapi di ME ini itu uniknya, kita harus mendengarkan bagaimana pasangan ketika dia bicara, kita mendengarkan seperti apa. Kalau kita belum itu seperti kami berdua ya, ketika dia menyampaikan sesuatu saya tidak cuek saja ya. Cuek saja. Nah itu sebagai ya bisa sebagai salah satu pemicu konflik juga di dalam rumah tangga gitu kan. Tetapi kalau kita sudah mendengarkan dengan baik, pasangan kita akan merasa dihargai gitu ya. Ya, jadi silakan jadi. Ya, silakan. Jadi, itu tadi yang terkait tentang sedikit apa namanya yang kita dapatkan. Ya, bocoran ya, supaya lebih menarik untuk para pendengar ikut ya. Jadi sekarang saya lebih maju sedikit ya Pak ya. Ya, silakan. Siapa saja yang diundang ke weekend ME ya. Yang diundang ke weekend ME ya seperti yang Dian sampaikan tadi itu pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang pernikahannya sudah 3 tahun. Yang sudah 3 tahun dan lebih juga boleh. Tapi malah yang lebih baik ya. Prioritaskan, iya lebih baik. Yang kita prioritaskan sekarang itu ya memang pasangan-pasangan muda ya. Karena ya kami kebetulan mengikuti weekend ME ini pada saat usia kami yang cukup belia ya waktu itu. Ya kami merasakan sendiri, merasakan sendiri, apalagi di zaman milenial sekarang kan ya. Ya memang banyak tantangan-tantangan. Kalau misalnya kita bisa bergabung bersama komunitas ME itu pasti sangat banyak manfaat relasi kepasutrian, dan kami sendiri sudah merasakan betapa kami diselamatkan relasi kami berdua ya. Kami bisa saling memahami satu sama lain, kemudian bisa saling mendengarkan satu sama lain. Ya, memang seperti ya memang sebelumnya untuk bergabung di komunitas ME itu ini usia perkawinan 5 tahun. Awalnya ya. Karena melihat awalnya karena melihat saat ini bahwa di usia-usia perkawinan masih muda seperti 1 tahun 2 tahun itu kan biasanya masa roman itu masih ada masih gitu, indah-indahnya ya. Masih indah-indahnya gitu kan, sehingga permasalahan di dalam keluarga itu masih kecil gitu. Tetapi memasuki di usia perkawinan 3 tahun itu sudah mulai, apalagi misalnya cara mendidik anak itu biasa ya mungkin kami berdua juga merasakan bagaimana kami ya maunya saya cara mendidik anak seperti ini. Betul. Pasangan saya seperti ini, sehingga ini juga bisa menjadi pemicu di dalam keluarga juga, sehingga relasi kami juga kurang baik gitu. Nah, sehingga memang sekarang ini diharapkan untuk para pasutri itu yang usia perkawinan yang masih muda. Nah, usia perkawinan masih muda ini kan paling tidak di bawah 25 tahun pernikahan gitu ya. Nah, kemudian apakah usia perkawinan yang senior
senior juga. Boleh ya, itu sangat boleh. Sangat gitu, boleh ya. Boleh juga, tetapi untuk saat ini memang Komunitas ME kami ini berusaha untuk mencari pasangan-pasangan muda gitu, karena itu yang kalau mereka masuk itu, nah disitulah memang ada nilai-nilai yang mereka dapatkan. Gitu. Sedangkan yang tua-tua ini kan biasanya ya mungkin permasalahan-permasalahan itu sudah tidak terlalu banyak, sudah tidak terlalu banyak lagi, dan mereka sudah banyak asam garam katanya kan untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan. Sehingga memang usia perkawinan muda itu yang menjadi target ya, target kita gitu. Sekilas info ini ya Pak Yan. Ya, silakan. Weekend. Nah, terkait weekend di Pontianak ini nanti akan ada weekend lagi tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei. Itu yang untuk angkatan 68 ya. Tanggal 7 angkatan 68, lalu di Sintang. Ya. Sintang ini angkatan kelima yang akan diadakan tanggal 14 sampai tanggal 16. Ya, kami sekali lagi juga mengundang, ya memang mengundang ini bukanlah hal yang mudah ya, tetapi ya dengan semangat komunitas, semangat kita yang telah mengikuti weekend ini. Nah, kita bertanggung jawab untuk mengundang pasangan-pasangan, baik itu keluarga, lalu sahabat yang belum bergabung bersama komunitas, kita undang dengan tanggal yang disebutkan itu tadi ya. Dicatat ya. Kerinduan bagi kita, dicatat ya, termasuk Bang Ian juga nih. Jadi ikut weekend 2 kali ya. Ikut weekend 2 kali, selalu mencatat target-target. Oh ya. Baik, mungkin itu tadi sekilas info tentang program-program ya. Mungkin tahun ini bisa diceritakan tentang program-program pembinaan iman, baik untuk eksternal dan internal. Tapi kan sebelum weekend itu kan untuk menarik pasutri-pasutri itu biasanya ada rekoleksi ya, yang diadakan terlebih dahulu, yaitu pra weekend lah, untuk memberikan pemahaman bahwa merawat hubungan relasi suami istri itu adalah paling utama dalam membangun keluarga Katolik. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana rekoleksi itu akan dilakukan di setiap paroki atau di target-target dari Kornep ya. Tadi kan ada satuan tingkat unit pelayanan yang itu di paroki. Silakan Pak Sutri Tion Dwi. Oke, iya, baik, terima kasih Pak Sutri. Terima kasih Pak Yakobus. Pak Sutri yang akan bergabung melalui komunitas ME ini, memang kami juga mengadakan promosi ya istilahnya. ME ini kami mengadakan promosi melalui misalnya rekoleksi yang kami laksanakan di paroki-paroki. Nah, tahun lalu kami sudah mengadakan di 2 paroki, yaitu paroki Slamaris dengan katedral. Baik. Sedangkan ya target kami di tahun ini 2 atau 3 paroki, tetapi nanti akan kami tentukan tempatnya gitu ya. Tetapi paling tidak di sekitar kota Pontianak ini. Nah, untuk rekoleksi itu kami tidak menutup untuk komunitas, tetapi kami terbuka untuk umum gitu. Artinya para pasutri yang ada di paroki itu kami ajak untuk bisa bergabung. Baik. Di rekoleksi itu kami hanya mengambil satu tema, tapi tema itu biasanya tema-tema umum gitu ya. Ada temanya, setelah itu bagaimana mereka di tema itu sekaligus nanti di akhir itu juga kami akan mempromosikan ME gitu ya, mempromosikan ME. Selain rekoleksi juga kami biasanya di ME ini salah satu bentuk pelayanan kami di komunitas maupun di luar. Kalau di komunitas itu memang kami itu dari yang sudah kami sampaikan lebih membina kelompok dialog ini. Untuk yang intern gitu ya. Nah, internal. Dengan kelompok dialog ini, ya itulah magnetnya atau kekuatan dari ME itu, sehingga kita satu sama lain, artinya kita sesama komunitas itu saling terbuka, dan ya dengan keterbukaan itu kita saling mendukung gitu ya satu sama lain, sehingga
kami merasakan bahwa emosional kami sesama komunitas itu sangat tinggi gitu, sehingga ketika ada salah satu pasutri yang punya masalah, bukan masalah ya, ada yang perlu kendala gitu ya, punya kendala gitu, sehingga kita bisa secara bersama-sama membantu mereka itu gitu. Baik. Selain itu juga kita tentu tadi untuk merawat nilai perkawinan itu melalui angkatan itu, pertemuan dengan sesama angkatan misalnya kan. Betul. Kemudian juga di tingkat paroki juga, bagaimana di paroki itu kalau misalnya sudah ada beberapa pasang itu bisa juga dilakukan pertemuan di tingkat paroki gitu. Sehingga inilah cara-cara kita untuk merawat nilai-nilai perkawinan dan pembinaan iman kita. Selain itu untuk tetapi untuk di luar juga kita kan ada istilah open and apostolic di situ ya, di gerakan ME ini. Bagaimana kita merasuk di luar, terutama di paroki kita. Nah, kita sangat mengharapkan ya, dan memang kita melihat bahwa komunitas ME yang ada ini ya, selain dia aktif di komunitas, dia juga aktif juga di paroki. Nah, dengan keaktifan mereka juga ini tentu kan ya sebagai pelayan juga di situ kan. Itulah ya sering yang sudah kelihatan gitu ya. Bagaimana ME itu terlibat aktif, misalnya ada teman-teman yang aktif misalnya di lektor, di Mazmur, gitu. Kemudian Kor juga ambil bagian di situ, kemudian bahkan yang prodiakon banyak sekali teman-teman di ME ini yang terlibat itu. Walaupun misalnya kita menggunakan bendera paroki lah artinya, tapi dia juga bagian dari ME juga, orang ME juga gitu kan, sehingga mereka juga diharapkan untuk aktif gitu di paroki gitu. Baik, tiada terasa ya. Mungkin dari Dwi 1 menit terakhir ini untuk menyampaikan pesan-pesan dari koordinator distrik 11 Pontianak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ian ya. Memang tidak terasa ya waktu kita masih banyak yang asik ya bincang-bincang. Iya, ya memang dengan cara rekoleksi itu tadi salah satu untuk mengundang pasutri-pasutri yang belum bergabung ya. Kemarin kita sudah melaksanakan di Februari ya. Terus Pak Ian dan pasangan kemarin salah satu fasilitatornya ya di rekoleksi ya, Kuskupan ya. Kan dengan mengadakan rekoleksi kita menjaring satu peserta ya kemarin berdua sebenarnya. Kita itu berkolaborasi dengan Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak, dan minggu lalu juga kita difasilitasi oleh Keuskupan Agung, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak, bersinergi, berjumpa bersama komunitas-komunitas yang satu pelayanan, yang satu tujuan dalam pelayanan bersama tulang rusuk, kemudian keluarga Kudus Nazaret ya, satu CFM, PBPK. Di situ kita kolaborasi ya, saling menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan visi misi kita, yang harapan kita kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan pelayanan ini. Nah, sekali lagi ya, kami mengundang keluarga, sahabat, dan pendengar Pro 1 untuk ya menyediakan waktu di tanggal 5 sampai tanggal 7 itu ada rekoleksi weekend ME ya, tujuannya untuk mengakrabkan relasi suami istri semakin akrab, kemudian semakin mesra. Itu ada tambahan lagi? Ya, baik. Tiada terasa ya waktu sudah habis. Ya, demikianlah dialog kita dengan komunitas ME. Kapan-kapan kita undang kembali. Semoga ME ini menjadi suatu kategorial yang mampu untuk membina keluarga. Mari kita tutup dialog kita atau Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah membimbing kami untuk memberikan pemahaman kepada para pendengar tentang komunitas ME. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.
Baik pendengar, demikian kami sudah hadirkan untuk Anda Lentera Minggu di edisi pagi hari ini. Pada pukul 6 kita akan